Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, ya Rabbana ij'alna min ahli al-Qur'an warzuqna fahmal Qur'an wa a'inna 'ala al-'amali bil Qur'an waghfirna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an wa ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kemudahan kita untuk bisa menghadiri majelis tafsir ini. Semoga kelak kita benar-benar dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan ahli Quran, bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah ayat ke 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nari wa dhalika jazaa'udz zalimin. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin wa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawta akhi fa asbaha minan nadimin. Ini kisah tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Kisah sebelumnya adalah kisah tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka dengan Nabi Muhammad dan bagaimana mereka dengan kaum muslimin yang dengan penuh kedengkian sampai hari akhir nanti. Sekaligus ayat ini menghibur, sudah ada kisah sebelumnya. Wahai Muhammad, coba kau bacakan kepada mereka agar sadar tentang kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, dua kakak beradik. Mula daripada kisah itu adalah karena pada waktu itu generasi pertama dari anak Adam adalah generasi bangsa manusia pertama adalah Sayyidina Adam dan anak-anaknya Sayyidina Adam alaihissalam. Sehingga di sana belum ada orang lain selain Nabi Adam. Kemudian Sayyidina Adam mempunyai anak, dan karena belum ada orang lain, maka tentu syariat yang ada pada waktu itu berbeda dengan syariat kita saat ini dalam kaidah pernikahan.
Kalau syariat pada zaman kita, maka tidak diperkenankan kakak beradik itu menikah. Namanya mahram. Tapi pada zaman Nabi Adam tidak, karena memang belum ada orang lain. Akan tapi syariat Nabi Adam pada waktu itu adalah Allah memberikan kepada Nabi Adam itu anak selalu kembar. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Mahramnya pada waktu itu adalah yang satu kembarannya. Sehingga Qabil punya kembaran seorang perempuan, Habil punya kembaran seorang perempuan. Sehingga Qabil tidak boleh menikah dengan kembarannya, begitu juga Qabil tidak boleh menikah dengan kembarannya. Karena itu adalah mahram dalam syariat Nabi Adam alaihissalam. Tapi hendaknya ditukar. Qabil menikah dengan kembarannya Habil, Habil menikah dengan kembarannya Habil. Itu syariat. Lihat, pembangkangan syariat mulai muncul pada waktu itu karena ketidakpasrahan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di saat Qabil harus menikah dengan kembarannya Habil yang kebetulan kembarannya Habil adalah tidak secantik kembarannya Qabil. Kembarannya Habil tidak secantik kembarannya Habil. Sehingga Qabil mendapatkan kembarannya Habil, ada protes di dalam hatinya. Kenapa aku harus menikahi kembarannya Habil yang tidak secantik kembaranku? Hendaknya aku menikah dengan kembaranku. Ini awal pembangkangan kepada syariat Nabi Muhammad. Nabi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kaidah umum nanti, pelanggaran kepada syariat itu akan membawa kita kepada pelanggaran yang lain. Dosa itu akan menarik dosa yang lainnya. Begitu juga kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menarik kepada kebaikan yang lainnya. Waktu itu muncul protes kepada aturan yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Adam, yang beliau adalah Nabi mendapatkan wahyu. Protes. Tidak bisa menerima. Mulai ada permusuhan kepada Habil. Qabil mulai membenci kepada Habil. Sebabnya adalah tidak pasrah dengan syariat Nabi, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasrah dengan syariat Allah akan terima. Itu adalah bagianku, jatahku dari Allah. Masalah cantik tidak cantik bukan itu. Tapi jatah dari Allah, dan terima kalau ini dari Allah akan dibesarkan. Akan mengagungkan karunia dari Allah. Lihat, gara-gara hatinya kotor, dengan Allah sudah tidak percaya, pembangkangan kepada pilihan Allah, ketentuan Allah, protes dengan apa yang Allah tentukan, menjadikan dia jauh dari Allah saat itu. Sehingga langkah kedua untuk membuktikan mana orang ini yang baik di antara keduanya, akhirnya memberi korban. Diminta untuk beri korban. Baik. Qabil dan Habil memberikan korban. Untuk membuktikan mana yang benar di antara keduanya, memberi korban. Habil sebagai seorang peternak, mempunyai kambing yang banyak. Habil sebagai seorang petani, mempunyai tanaman yang banyak. Di saat mereka berkorban, mereka memilih dari hartanya masing-masing. Habil memilih dari binatang ternak yang paling besar, yang paling bagus. Karena Habil sadar, dan ini untuk Allah. Rupanya karena hati Qabil memang bukan hati yang baik, sudah mulai pelit, dengan Allah pun pelit. Ya ambil dari yang paling jelek. Korban yang jelek. Dan diterima tidaknya korban waktu itu bukan disembelih lalu dibagi-bagi, karena belum ada orang yang terima. Siapa yang bagi-bagi? Ditaruh di atas bukit, di atas gunung. Setelah ditaruh di atas gunung, tiba-tiba ada api turun nanti. Api itu ternyata mengambil korbannya si Habil. Berarti yang diambil oleh api diterima. Di sini muncul lagi permusuhan, semakin tambah permusuhan Qabil kepada Habil. Nah, permusuhan Qabil kepada Habil semakin kuat, sehingga tertanamlah di hati Qabil kebencian dan dengki kepada Habil. Padahal Habil tidak melakukan kesalahan apa-apa. Waktu Qabil memilih pasangan waktu Habil memilih pasangan Habil, waktu Habil memilih pasangannya, memilih kembarannya Qabil, itu juga petunjuk.
bukan dia yang ngatur. Dan korban diterima pun adalah juga Allah yang terima, bukan dia yang ngatur. Bukan dariku, aku tidak ngerti apa-apa ya Qabil. Ini semua ketentuan untukku. Mulai marah, muncul kebencian. Jadi benci itu ternyata dengki tidak serta-merta. Berangkat dari jauhnya seorang hamba kepada Allah, biarpun katanya dia adalah seorang alim atau ustadz, waktu menuntut ilmu bukan karena Allah. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, dabba alaikum da'ul umami qablakum, al-hasadu wal-baghdha. Akan merayap, awas, kepada kalian seperti merayap kepada hatinya si Qabil. Penyakit dia itu al-baghdha, kebencian, wal-hasad, dan kedengkian. Wayal khaliqatu, dan itu adalah pemangkas. Wala akulu tahlikul, wala akulu tahliku sya'ra. Aku tidak mengatakan penyakit itu memangkas rambut, walakin tahlikud dina, tapi memangkas agama. Makanya biarpun orang itu ilmu agamanya banyak, akan tapi kalau hatinya sudah enggak benar, ada benci dan dengki, lihat kayak orang enggak punya agama. Maka mangkas agama, contohnya langsung mangkas agama. Seperti orang tidak punya agama. Bagaimana seorang ustadz dengan ustadz saling mendengki, bermusuhan, tidak mau bertemu, rebutan donatur, apalagi rebutan wilayah, kakak adik anaknya kiai meninggal dunia, sang kiai muda, rebutan kantin pondok. Ada model begini, permusuhan tidak ada henti-hentinya. Padahal ada majelis besar dengan majelis besar, ini ternyata lirik-lirikan terus. Bukan lirik tertarik untuk jatuh cinta dengan saudaranya, akan tapi lirik-lirikan mencari kesalahan, kebusukan. Ini adalah kisah Qabil dan Habil. Akhirnya Qabil itu benci, kemudian dengki, sehingga apapun yang dilakukan oleh Habil jadi tidak baik bagi Qabil. Begitulah. Kalau sudah ustadz benci sama ustadz tuh, ini ngadakan majelis di sana juga, kenapa begitu? Padahal majelis untuk Allah. Buat ini, kenapa begitu? Makanya sekarang kita koreksi diri, tidak usah nengok orang lain. Kalau kita merasa seperti itu, kalau ada orang membuat sebuah kebaikan, kok kita ada perasaan tidak senang, jangan-jangan kita ini termasuk nyambung hati kita kepada si Qabil, sang pembunuh. Dengan saudara, lihat, muncul. Ini kisah ini untuk kita baca, bukan sekedar kita baca, untuk belajar. Kenapa kakak adik bapaknya sama ibunya sama kok rebutan waris tuh? Rebutan waris tuh gak ada henti-hentinya, gak ada beres-beresnya. Rebutan waris, na'udzubillah, itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Rebutan waris. Ini berangkat karena memang dia itu tidak dekat kepada Allah. Tapi dia ustadz juga. Biarpun ustadz tapi tidak dekat kepada Allah. Qabil itu sadar kalau dia itu anaknya Nabi, juga tahu kok. Dan dia juga kenal Allah, tahu. Cuman kebusukan hatinya itu menjadikan dia tidak bisa pasrah dengan apa yang Allah titahkan untuknya. Lihat. Nah gini, kedengkian, kebencian merusak kita. Biarpun katanya alim, makanya biarpun katanya bersaudara, menjadi Qabil Habil. Sekarang alangkah banyaknya kasus waris. Na'udzubillah. Ngiri kepada saudaranya. Bagaimana ngiri kepada saudaranya? Kalau sudah dengan saudaranya saja ngiri dan dengki, dia tidak akan bisa duduk dengan orang lain kecuali karena terpenuhi kepentingannya, bukan karena cinta. Karena kalau saudara itu maka ada sebab terjalinnya cinta, karena apa? Bapaknya sama, ibunya sama, atau bapaknya sama biarpun ibu berbeda, atau ibunya sama biarpun bapak berbeda. Ada hubungan darah di sana. Jadi semakin mudah untuk mencintai saudara itu semakin mudah. Maka kalau ada orang dengan saudaranya saja bermusuhan, itu kalau dekat dengan orang lain pasti bukan karena Allah tuh. Karena dia tidak kenal Allah, dia hanya karena kepentingan saja. Kalau saya duduk dengan dia, ini bisnis saya lancar. Kalau aku duduk dengan dia, pangkat saya cepat naik. Harus hati-hati, koreksi dirimu sendiri. Mana Habil, mana Qabil? Sama-sama anak Adam, kita sama-sama cucu Adam. Tapi ada yang modelnya model Qabil, ada model-model Habil. Modelnya mendengki. Sampai kisah Qabil membunuh Habil. Ini kisah pembunuhan pertama dari bangsa manusia. Sehingga di saat Qabil membunuh Habil itu bingung, gimana setelah dibunuh mau diapain?
Tidak bisa, tidak ngerti gimana caranya Hafiz membunuh. Bahkan membunuh pun ada yang mengatakan dia membunuh juga belum ngerti. Pokoknya tiba-tiba hatinya itu untuk berbuat. Sampai dalam riwayat Qabil sendiri waktu ingin membunuh tidak ngerti. Cuman saya itu marah dengan dia. Tiba-tiba ada iblis yang menjelma, laki-laki menjelma. Iblis menjelma menjadi dua burung juga. Dua burung yang satu itu tiba-tiba apa? Mengambil batu, mematuk, melempar batu kepada temannya sampai mati. Akhirnya Qabil belajar, akhirnya juga diambil batu dilempar kepada Habil sampai mati. Setelah mati pun bingung, setelah mati mau diapain, belum mengerti cara ngubur dan sebagainya, karena ini manusia pertama yang mati saat itu. Sampai pada akhirnya ada dua burung gagak ya, burung gagak tiba-tiba burung gagak setelah melihat saudaranya mati baru menggali-gali tanah, dilubangi, baru bangkainya dimasukkan situ lalu ditutup dengan tanah. Akhirnya Qabil pun meniru yang demikian itu. Yang perlu kita ambil pelajaran di sini adalah penyakit kedengkian yang merusak keluarga. Makanya Bani Israel itu kan Bani Yakub, keturunan dari Sayyidina Yakub. Yakub itu dengan Bani Ismail kan kakak adik. Jadi Bani Israel itu Bani Yakub, keturunan daripada Sayyidina Yakub alaihissalam. Yakub saudaranya Sayyidina Ismail, kakak beradik sebetulnya. Secara nasab yang demikian. Mestinya kalau ada keturunan dari Nabi Ismail menjadi nabi senang, tapi kenyataannya tidak. Biarpun Nabi Muhammad dinanti-nanti oleh orang-orang Yahudi kedatangannya, karena Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab suci mereka menanti-nanti. Bahkan bukan sekedar nanti, meyakini bahasanya keselamatan melalui Nabi Muhammad, keselamatan dengan Nabi Muhammad. Allah menurunkan Nabi Muhammad, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk keselamatan umat, ngerti. Sampai di saat mereka itu berperang, orang-orang Yahudi itu kalau mau berperang tidak lupa menyebut nama Nabi Muhammad demi peperangan mereka agar dimenangkan oleh Allah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Wa kanu, mereka dahulu orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi itu kalau mau berperang itu selalu ingat Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad, ya Allah menangkan peperangan kami demi Nabi akhir zaman yang kau utus. Akhirnya dimenangkan oleh Allah. Dan mereka tuh mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad dengan pasti, tidak ragu lagi, karena mereka yakin dengan kitab suci mereka, dan disebutkan dalam kitab suci mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang lahir di kota Mekah, kemudian bapaknya, ayahnya meninggal sebelum dia lahir, kemudian ibundanya lahir di saat umur berapa tahun, terus sangat jelas sejarah Nabi Muhammad SAW dan dituliskan di dalam kitab suci mereka. Maka mereka itu sebetulnya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka itu mengenali Nabi Muhammad yang akan diutus di akhir zaman itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka yang sudah lahir dan mereka lihat. Tidak akan salah kalau Nabi Muhammad adalah itu orangnya. Jadi kebenaran adalah jelas bagi mereka. Akan tapi biarpun kebenaran itu jelas bagi seseorang, tapi kalau hatinya belum benar, ada kedengkian, maka kebenaran itu akan terpangkas seperti diisyaratkan oleh Nabi, al-haliqah, pemangkas agama. Sehingga di saat Nabi Muhammad lahir baru ngurus urusan keturunan siapa ini. Akhirnya berkata, oh bukan keturunan dari Yakub, bukan keturunan dari Ishak. Yakub keturunan 3 Ishak, bukan keturunan dari Ishak, mohon maaf, Ishak yang saudaranya Nabi Ismail. Yakub atas Nabi Ishak, Ishak saudara Nabi Ismail. Oh bukan dari keturunan dari Nabi Ishak, tapi keturunan dari Ismail. Enggak deh, sorry deh, enggak mau. Padahal mereka tahu kebenaran. Dan begitu juga kebencian dan dengki dimanapun berada. Siapapun yang mempunyai penyakit ini tidak bisa menerima kebenaran, susah. Ini orang Yahudi punya hujah-hujah yang jelas di dalam kitab suci mereka, sehingga mereka rela untuk berubah dan dihapus. Di saat tahu bahwa Nabi Muhammad adalah bukan dari kelompok mereka, bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan nenek moyang mereka, maka setelah itu menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Terus berkembang itu kebencian sampai hari ini. Ini kecuali mereka yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dengan keinsyafan di dalam hatinya, sehingga bisa menerima seperti Abdullah bin Salam yang ada pada zaman Nabi SAW. Dan ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, bacakan kepada umatmu wahai Muhammad tentang kisah Qabil Habil. Pertama adalah untuk dirimu wahai Muhammad.
Kedengkian orang-orang Yahudi sudah ada mulai dari zaman dulu. Dan ada contoh kisah orang dengki yaitu Qabil. Maka kamu jangan, ingatkan umatmu agar jangan menjadi seperti Qabil sang pendengki. Jadi ada 3 dosa yang dilakukan Qabil saat itu adalah, pertama adalah membangkang perintah Allah. Kemudian dia berkorban dengan Allah, untuk Allah bukan sesuatu yang terbaik. Maka ini pelajaran bagi kita. Kalau ingin Anda berikan kepada Allah, pilih yang terbaik. Tanda ketulusan kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan engkau mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai engkau bisa berinfak dari memberikan sesuatu yang engkau sukai. Ini tidak bertentangan dengan rongsok yang Buya serukan loh ya. Kalau rongsok itu kan untuk ngikat hati. Kami menyeru agar semuanya bisa infak. Rongsok itu adalah untuk ngikat hati, biar kenal dulu. Sebab kalau sudah kenal nanti baru tunfiqu mimma tuhibbun. Anda akan berbuat baik dengan apa yang Anda cintai. Nanti bertentangan, Buya kok rongsok? Rongsok itu paling saya tidak suka. Bukan, ini babnya beda. Baik. Nah, ini kisah Qabil seperti itu. Kemudian setelah itu korbannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Melakukan pembunuhan. Melakukan pembunuhan. Ya, pembunuhan dilakukan, dan ini adalah termasuk dosa sampai dikatakan bahwasanya semua dosa pembunuh hari ini akan ditumpangkan dosanya kepada Qabil. Semua dosa pembunuh hari ini dosanya. Karena apa? Ini man sanna fil islami sunnatan sayi'atan. Karena dia memulai dengan kejahatan. Jadi ditiru oleh yang selanjutnya, pembunuh. Itulah kisah Qabil Habil secara global semacam itu, dijelaskan panjang lebar dalam ayat ini sampai watlu, bacakan. Baca, karena sudah kalau watlu, kalau kalimat watlu mesti rinci sudah. Kisah ini sudah terjadi rinci dan di situ banyak pelajaran. Bukan sekedar kita bacakan watlu naba abnai Adam. Wahai Muhammad, kisahkan kepada umatmu itu tentang kisah 2 anak Adam bil haqqi, yang telah kami datangkan kisah itu di dalam Al-Quran ini dengan kebenaran. Nggak ada kisah bohong di situ. Kisah yang sesungguhnya. Idh qarraba qurbanan, di saat mereka itu ingin berkorban. Fatuqubila min ahadihima, kemudian diterima dari salah satunya. Walam yutaqabbal minal akhari, lalu tidak terima dari yang lainnya. Diterima korbannya si Habil, tidak terima korbannya si Qabil. Karena ada kisah sebelumnya tadi. Kenapa? Karena dia tidak dekat kepada Allah. Bahkan dia berani membangkang syariat Allah. Maka dari itu, kami mumpung ingati, jangan biasakan membangkang dengan syariat Allah. Kalaupun Anda belum mampu menjalankan, Anda istighfar. Tapi kalau Anda membangkang, akan mengundang kebusukan yang lain. Apapun. Termasuk kami ingatkan, termasuk mungkin ada di antara yang mendengar suara ini masih berurusan dengan dunia riba. Jangan mencari pembenar lalu merendahkan orang yang sudah hijrah. Akan tapi Anda cukup tobat kepada Allah dan minta agar dihijrahkan oleh Allah secepatnya. Mungkin ada yang masih belum benar dalam menutup aurat, takutlah kepada Allah, cukup istighfar dan menangis dulu, jangan sampai kita membangkang. Sudah, jangan membangkang dengan syariat. Kalau membangkang dengan syariat akan tambah jahat. Mungkin belum mampu, karena saat ini pasti terlalu besar urusanku dengan dunia bank riba ini, saya niat hijrah mungkin minggu depan atau tahun depan. Tapi jangan berhujah. Dan semua kesalahan hendaknya kita sadari dengan insyaf. Makanya kalau biasa membangkang dengan syariat, itu akan mengundang kejahatan yang lainnya, yang lebih banyak lagi. Dan na'udzubillah, kisahnya Qabil. Karena membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya insyaf. Alangkah banyaknya orang melakukan dosa, tidak sadar kalau dia berdosa. Bahkan punya kebiasaan cari pembenar. Kalau mendengar fatwa pun, fatwa yang tidak terima dengan fatwa ulama, fatwa ini sampai bulat. Ini pernah terjadi kisah pada zaman Rasulullah. Ada seorang diberi fatwa oleh Rasulullah, tidak terima. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar, tidak terima lagi. Datang ke Sayyidina Umar, tidak terima. Dicambuk Sayyidina Umar. Kurang ajar kamu itu. Sudah datang ke Rasulullah, kau bertanya, dijawab kau tidak terima. Datang ke Abu Bakar, dijawab kau tidak terima. Kau datang kepadaku, ini terima. Nah ini. Ada orang modelnya begitu. Kalau dengar petuah dari ulama, tidak ada insyaf, cari pembenar. Kalau sudah dikatakan haram, insyaf, rizki pasti datang kepadamu. Tidak harus melalui cara yang itu. Kalau haram, haram. Kalaupun kita masih susah untuk keluar dari keharaman, dari kubang kehinaan itu, akan tetapi yang terpenting adalah kesadaran dalam hidupmu. Lalu mohon kepada Allah, minta untuk dientaskan. Berusaha perlahan demi perlahan sampai Anda terentaskan. Tapi dengan catatan jangan membangkang.
Nah, Qabil membangkang langsung, tidak. Kenapa kok saya harus nikah dengan pasangannya si Habil? Enggak deh. Dari sini pembangkangan kepada perintah Allah melalui Nabi Adam alaihissalam. Dan dia menyesal sepanjang waktu. Sampai hari ini pun menyesal si Qabil. Dalam siksa sampai hari ini. Di alam penantian, alam barzah mendapatkan siksa. Sampai kapan? Sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar pun dalam keadaan menyesal. Dan ternyata dia juga memimpin rombongan manusia pembunuh nanti. Tersiksa di padang mahsyar sebelum tercebur di neraka jahanam. Qala la aqtulannak. Setelah Qabil mulai benci di saat tidak patuh dengan syariat Allah, ngedengki kepada si Habil, setelah ngedengki tidak nerima, kemudian setelah itu korbannya pun tidak diterima, semakin jauh dari Allah. Mestinya kalau orang tidak diterima korbannya kan koreksi. Kenapa kau tidak diterima? Mungkin, oh enggak mau koreksi. Makanya koreksi diri itu penting. Jangan merasa benar terus. Ini dalam bersedekah harus koreksi. Saya bersedekah. Kan ada janji kalau bersedekah selalu akan dapatkan dari Allah ketenangan, kemudahan dan sebagainya. Tanda-tanda diterima sedekahnya oleh Allah, dia semakin tentrem hatinya. Lah kok aku belum tentrem? Koreksi katanya. Barangkali tidak kau pilihkan dari harta yang paling bagus. Koreksi itu akan meningkatkan kualitas. Bahkan koreksi itu akan menjadikan sesuatu yang kotor tadi jadi baik. Misal ada seorang bersedekah dengan cara yang enggak benar, salah. Lalu menyesal, misalnya belum bayar zakat, banyak sedekah. Nah, ada kan ini orang kaya, kalau sudah bayar zakat berat, tapi kalau suruh sedekah senang. Belum bayar zakat, sedekah. Belum bayar zakat, sedekah. Setelah mendengarkan ilmu, patuh. Astagfirullahaladzim, berarti saya salah ya. Lalu sekarang bertobat dan mendahulukan zakat sebelum sedekah. Lalu bagaimana sedekah yang dulu? Sedekah dulu, yang dulu jadi diterima karena tobatnya. Kalau nggak tobat, nggak diterima. Sebab tobat itu sendiri juga ada pahalanya, ibadah. Jadi tobat jangan dianggap sepele. Tobat bukan sekedar menghapus dosa, tapi tobat adalah pahala juga. Selama ini kan dianggap sebagai tobat menghapus dosa saja. Oh tidak. Sampai kisah Qaumidiyah, seorang perempuan yang dirajam oleh Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan dirajam. Dalam kisah adalah Ma'iz, ada seorang dirajam, meninggal dalam keadaan dia dirajam, dilempar batu sampai mati karena dia berzina, ikrar zina. Orang-orang Madinah di saat melihat orang mati dalam keadaan dirajam memandang biji. Memandang biji, mati dalam keadaan dirajam. Nabi marah. Kalau seandainya ditimbang tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah, syuf amal, ini saya lebih unggul tobatnya orang ini. Jadi tobat ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita kembali kepada Allah. Apapun dari kesalahan yang pernah kita lakukan, kok kita mendengar kebenaran melalui lidah guru-guru kita, hendaknya kita insyaf, kemudian kita sadari, kita berusaha. Sebab ilmu tidak jaminan loh ya, biarpun orang itu alim belum jaminan loh ya. Sebab Rasulullah pernah mengingatkan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang jauh, orang yang tambah ilmu tapi nggak tambah insyaf, tidak dapat petunjuk dari Allah, ilmunya hanya jadi ilmu debat, ilmunya ilmu untuk nyalain orang lain, dirinya ilmunya hanya untuk mencari pembenar untuk dirinya sendiri, ilmunya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan alangkah banyaknya hamba semacam itu, ulama su yang adanya sombong, kerusak hatinya. Akhirnya setelah Qabil itu kebenciannya pada puncaknya, dengki dan benci bersatu di hatinya, sudah akhirnya apa? Pengen menghabisi saudara. La aqtulannak, akan aku bunuh kau. Teman membunuh itu belum ngerti gimana caranya. Artinya tidak ngerti apakah ada orang mati, itu tidak ngerti dia. Jadi apakah ada mungkin mati, tidak ngerti. Pokoknya saya la aqtulannak. Karena belum ada orang mati, jadi nggak kebayang kalau ada orang bakal mati, nggak tahu. Jadi belum ada orang mati. La aqtulannaka, aku akan membunuhmu. Akhirnya dia jawab, qala
Ini kisah panjang. Qabil itu menjawab, innama yataqabbalu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi kasus korbanmu tidak diterima itu bukan karena apa? Kurang benar dalam niatmu. Diingatkan, ayo niat yang baik. Tambah marah lagi. Kalau bahasa sekarang, sok tahu loh. Nasihati saya. Nah, ini kan tambah kacau. Diingatkan, ayo yang lebih bagus. Makanya jangan suudzon dengan orang yang nasihati Anda, kata Imam Ghazali. Kalau ada orang menasihatimu dengan nasihat yang baik, biarpun caranya tidak baik, awas, jangan kamu tolak, khawatir kamu golongan Qabil tadi. Mengingatkan kita, ayo. Mungkin kamu banyak dosa, mungkin, oh iya, gitu saja. Enak aja kamu bilang saya banyak dosa. Karena sudah ada kaidahnya, innama yataqabbalu minal muttaqin, sebab sudah janji Allah akan terima dari orang yang bertakwa. Berarti Qabil, kamu ini kurang takwa. Ayo dekat kepada Allah, dan memang sudah jauh dari Allah. Dari awal sudah tidak mau mendengar perintah Allah untuk menikahi pasangan Habil, memilih pasangannya sendiri. Kamu kurang dekat kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya nerima dari orang yang bertakwa. Tambah marah. Kan ada orang kalau diingatkan tambah marah, coba. Ya Qabil tuh. Biru namanya Pak Haji sama Bu Haji ini, ya Qabil namanya, sebut saja Qabil dia. Diingatkan kok marah. Diingatkan maksudnya biar selamat. Ayo. Nah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam bab sadar diingatkan ini penting. Beliau mengingatkan bahasanya ada orang itu kalau diingatkan pengennya caranya baik terus. Tidak harus dengan baik mengingatkan kita. Kita harus tahu maksud daripada mengingatkan. Ada orang karena kesombongannya, ngingetin tapi jangan cara gitu dong. Ya usah. Memang adab dalam mengingatkan harus baik, tapi kalau ternyata ada orang yang mengingatkan kita dengan cara yang kurang baik, pandang tujuannya. Jangan engkau memandang caranya. Sampai Imam Ghazali itu mengajak kita berpikir agar sadar. Suatu ketika ada kalajengking merambat di punggungmu atau di lehermu. Taunya temanmu itu tiba-tiba langsung, "Hai kalajengking." Coba, apakah kamu masih ribut? Kalau ngomong pelan-pelan ya. Enggak ada. Pelan-pelan sudah disengat sama kalajengking. Kata Imam Ghazali ngisahkan, biarpun keras bahasa dikeplok-plok sakit, kalajengking, kalajengking, makasih, dipukul makasih. Tapi lihat orang sombong, diingatkan saja pakai aturan, harus kamu ingatkan dengan cara yang benar dan sebagainya. Memang kaidah lain bahwasanya jika Anda mengingatkan, basyiru wala tunaffiru, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang salah. Tapi pun demikian, lihat, jika ada orang mengingatkan kepada Anda, lihat, terima dan fahami maksud dan tujuannya. Tujuannya itu baik. Selagi tujuannya baik, masalah cara, saya lupakan cara, yang penting saya nyampe. Coba Qabil langsung terima, oh begitu. Orang bertakwa jadi kurang takwa, tinggal istighfar, ngadu kepada Allah, beres. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadiya ilaka li aqtulak. Sampai ngomong, ya Qabil, ayo benah diri, ayo baik. Marah, sok kamu ya. Kamu pengen bunuh saya. Seandainya kau ingin mengulurkan tanganmu kepadaku untuk memukulku, aku tidak akan mengulurkan tanganmu kepadamu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau kau mengulurkan tanganmu untuk memukulku ya Qabil, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Karena apa? Ya Qabil, aku takut, inna akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Diajari. Saya tidak akan balas ya Qabil. Saya tidak akan mungkin, kamu saudaraku. Bahkan dalam sekarang, saudara-saudara gombal, marahan. Padahal rebutan waris ini. Dibilang saudara nggak bisa, terus gimana? Kadang sahabat bapaknya pun dibawa. Bapak memang dulu, gara-gara manja kamu, ngiri. Ya, sebenarnya dari ngiri, macam-macam. Lihat, hei yang rebutan waris segera sadar, sebelum jadi Qabil tuh, matinya dengan kebencian. Inna akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Ini uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nari. Aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu ya Qabil. Aku ingin selamat. Kalau sampai engkau membunuhku, ini uridu an tabu'a. Aku dengan cara begini, aku tidak ingin membawa dosa.
Bukan berarti aku ingin kau mati dalam dosa. Para ulama mengatakan inni uridu an tabu'a, seolah-olah begini, aku ingin kau kembali kepada Allah ya Qabil untuk membawa dosamu. Dosamu dulu membangkang kepada Allah, dosamu korban enggak tulus, bi itsmi, dan dosa juga kamu membunuhku. Maksudnya diingatkan, ini ada dosa gede, saya tidak mau membawa dosa itu. Kalau kau membunuhku, kau bawa dosa pembunuhanmu kepadaku. Dosa yang lalu pun belum beres kamu, dosa ngirim dan dosa tidak patuhmu dengan Allah, itu sudah dosa. Kalau engkau membunuhku ya Qabil, kau akan kembali kepada Allah, antabu'a, kau kembali kepada Allah dengan dosamu dulu di saat kau membangkang kepada Allah, dan dosamu saat ini kepadaku waktu kamu membunuhku. Fatakuna min ashabin nari, kemudian kau akan menjadi ahli neraka. Sudah diwanti-wanti neraka. Biarpun ustadz kalau sudah kedengkian menguasai hatinya, nggak peduli. Sudah begitu merasa punya keramat, kan pusing. Sudah mendengki merasa punya keramat. Dan kadang-kadang terfitnah iblis yang mengumpulkan jamaahnya banyak. Naudzubillah. Nggak tahu jamaahnya apa, jamaah dzikir, jamaah sholawat, jamaah hada. Hati-hati. Makanya kita semua belajar ini agar bersih hati kita. Fatawa'allahu nafsu qatla akhi, akhirnya betul. Jiwanya Qabil terbawa ingin untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, akhirnya membunuh secara benar. Fa'asbaha minal khasirin. Setelah membunuh ada penyesalan. Nah, penyesalan di sini bukan penyesalan lalu menjadikan dia tobat. Dia nyesal, sesaat nyeselnya hanya bingung mau ngapain. Nyesel tak, oh tak bunuh, nyesel, tapi bukan penyesalannya taibin, bukan. Dikatakan ini bukan penyesalannya orang tobat, sebab dikatakan tobat itu adalah nyesel. Kalau orang nyesel dengan nyesel benar beres, tidak. Nyeselnya dia hanya nyesel sesaat, oh bingung, nyeselnya bingung, sehingga bangkai itu, mayat itu dibawa ke sana kemari, bingung, bangunin tidak bangun-bangun, ke sana kemari, tidak ngerti ini kenapa. Dia nyesel, tapi nyeselnya adalah bukan nyesel. Kalau seandainya Habil hidup lagi ya musuhan lagi, karena hatinya busuk, tidak sadar-sadar. Lah ini contohnya pendengki itu kayak begitu tuh, susah sadar. Bahkan mungkin zaman ini ada orang ngedengki kepada saudaranya sampai membunuh saudaranya, mati. Dia nyesel, mungkin bisa nangis, tapi penyesalnya bukan tobat. Kalaupun seandainya dia hidup lagi, digituin lagi. Pendengki, makanya tahlikuddin, pemangkas agama. Hati-hati. Akhirnya bingung, mayatnya dibawa ke sana, bawa kemari, bawa ke sana kemari. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Akhirnya Allah mengutus burung gagak untuk mencari tempat di bumi, menggali lubang di bumi, lalu bangkai temannya gagak yang lain dimasukkan ke situ. Akhirnya belajar. Ya wailata, ya wailata itu kalimat untuk menunjukkan penyesalan, tapi penyesalan tidak penyesalan. Maksudnya nyesel, pertama bodohnya aku, gitu saja nggak bisa. Celaka aku. Ternyata aku kalah sama burung ngerti. Masa aku nggak bisa kayak burung gitu, melakukan kayak burung begitu. Akhirnya diajari oleh Allah untuk mengubur ini melalui burung. Akhirnya Pak membuat penggalian, lalu dikuburlah si Habil. Fa asbaha minan nadimin, menjadilah dia orang yang menyesal, tapi menyesalnya ternyata bukan penyesalan tobat. Hanya menyesal saja, saudaranya dibunuh, dimarahi oleh Nabi Adam dan seterusnya. Dan banyak. Maka dengki itu susah tobatnya kalau tidak segera dibersihkan. Kalau hatinya masih belum bersih, tetap naudzubillah jahatnya berkembang. Sehingga dengki itu berkembang juga. Mendengki dengan saudara. Kalau sudah mendengki dengan saudara, satu kantor, habis, dunia didengki semuanya. Benci juga begitu. Penyakit kebencian. Tapi kalau Anda menjalani hidup dengan cinta, alangkah indahnya sampai disanjung oleh Allah. Ainal mutahabuna bi jalali al-yawma udhilluhum yawma dhilla illa dhilli. Mana orang yang hidup di dunia ini saling mencintai karena aku. Imam Abu Hurairah meriwayatkan hadis qudsi, Allah berfirman dari Imam Bukhari, mana orang yang hidup di dunia saling mencintai karena aku, sekarang di akhirat akan aku beri payung di saat tidak ada payung perlindungan kecuali payung perlindungan dariku.
Hei orang yang hidup saling membenci dengan saudara, jangan berharap engkau mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Padahal mengerikan saat itu. Saat inilah waktunya kita untuk mengakhiri permusuhan kita dengan saudara kita. Dan yakini bahwa kalau harta kita diambil itu untung daripada kita yang ngambil. Sebab kalau kita diam dan serahkan kepada Allah akan menjadi pahala. Jangan, kalau terjadi keributan di rumah kita, jangan Anda yang merebut. Selesai. Tapi kita ingin di rumah kita tidak ingin ada yang rebutan waris, rebutan peninggalan orang tua, rebutan harta. Ternyuh memang beberapa waktu ini kita selalu menyelesaikan urusan-urusan yang demikian. Makanya urusan waris kami bahas panjang lebar. Di sini besar. Waris ini adalah pemberian dari Allah melalui orang tua. Kita bukan jerih payah kita, bukan keringat kita, hanya tiba-tiba orang tua meninggal lalu kita dapat bagian. Rezeki nomplok itu bukan hakmu. Orang tua bisa memberikan waktu hidup kepada siapapun, bukan kepada kita, tapi dibiarkan agar pindah kepada kita. Tak taunya kita menerima dengan permusuhan, dan alangkah busuknya manusia itu. Yang repot adalah sadar atau tidak sadar ini. Ilmu mah gampang, ilmu ngerti gampang, tapi kenapa kok tidak sadar-sadar tuh manusia? Ngerti rebutan waris jelek busuk, tapi kenapa kok tidak bisa mengembalikan hak saudaranya itu, ha? Dan kadang ditipu oleh setan, suruh banyak beribadah. Sudah ngerebut waris, umroh sering, haji sering, sedekah sering. Wah, masuk neraka jahanam lewat Mekah tuh. Coba sadar, ini masalah-masalah. Ini oleh Allah untuk menyebutkan kepada kita. Nabi Muhammad, hei Muhammad, sebutkan kepada umatmu itu yang ada di Bahjah itu, yang belajar sana itu. Kepada semuanya itu agar dengar nih kisah pendengki-pendengki itu. Kisah orang yang punya kebencian dengan saudaranya. Seolah-olah tidak mengerti kebenaran kalau orang di dalam hatinya ada kebencian. Sehingga kalau tidak segera dipangkas, akan menjadi sebab penyesalan sepanjang waktu yang tidak lagi ada arti penyesalan itu untuk kita. Karena apa? Akan menjadi orang su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah, hilang iman di dalam hatinya. Kelihatannya mati sebagai seorang muslim, tapi di akhir hayatnya tidak ada keimanan. Su'ul khotimah. Sehingga di neraka jahanam gak akan diangkat oleh Allah. Biarpun dikubur di tempat yang kaum muslimin. Biarpun kuburannya diziarahi oleh jutaan manusia, tapi ternyata dia su'ul khotimah. Na'udzubillah. Apakah mungkin? Mungkin. Karena kematian hanya Allah yang tahu. Husnul khotimah, su'ul khotimah, Allah yang tahu. Tapi sebab-sebab su'ul khotimah itu membiarkan kebencian, kedengkian sampai mati. Maka sekarang mumpung masih nyawa ada di kandung badan, masih ada kesempatan, ayo kita benah hati, hilangkan kebencian. Kalau kita membenci seseorang, mendengki seseorang, ayo kita tumpangi dengan permohonan kepada Allah agar kita menjadi qabil. Doakan dia dengan doa kebaikan. Semarah apapun kita dengan manusia, sebenci apapun kita dengan manusia, mungkin karena ada sebabnya dan mungkin dia yang membuat sebab itu, tapi pun kita tidak boleh terpengaruh. Sebab setan itu yang membuat sebab. Yuki bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu akan menjadikan kalian itu akan bermusuhan dan saling benci. Sampai contoh begini loh ya. Bagaimana kebencian itu tertanam di hati. Kalau saya bicara tentang waris tadi, ada orang direbut warisnya. Kakak beradik rebutan waris. Kakaknya merebut waris adik, atau dibalik, adiknya merebut waris kakaknya. Merebut waris itu neraka jahanam. Dosa gede, busuk jiwanya. Busuk jiwanya merebut waris, karena orang yang merebut waris itu adalah telah melakukan 3 dosa besar sekaligus. Yang pertama, mengambil haknya saudaranya, neraka. Yang kedua adalah memutus tali persaudaraan, neraka, la yadkhulul jannata qatir rahim. Yang ketiga adalah durhaka ke orang tua. Karena apa? Telah menyakiti anaknya orang tua, neraka. Setan tepuk tangan, ada orang masuk neraka. Senang itu kawanku masuk neraka. Kemudian orang yang direbut warisnya itu kalau sabar dan pasrah kepada Allah, lalu mendoakan dengan doa kemuliaan untuk saudaranya, maka dia ahli surga. Tapi setan nggak senang ada orang masuk surga. Awas, hati-hati. Setan nggak senang ada orang masuk surga. Ini orang yang direbut waris seharusnya dia masuk surga. Cuman setan nggak senang ada orang masuk surga. Setan pakai cara di gimana ini agar dia menjadi kawan gue juga nih. Temennya, saudaranya sudah masuk neraka bersama saya,
dengan dia mengambil waris saudaranya. Tapi yang direbut warisnya ini kok kayaknya bakal masuk surga lempeng lurus banget nih. Enggak. La aqudanna lahum. Aku akan tongkrongin dia sampai masuk neraka. Akhirnya apa? Ya sudah biasa pengen sabar. Tak taunya apa? Sudah yang kelihatan mobilnya saudaranya, naik mobil. Ini mobil rebutan waris saya itu. Besok naik haji. Umroh. Mobil rumahnya gede, biarpun rumah besar, itu duit saya itu. Mulai benci. Setelah mulai benci, pelan setan sudah senang. Mulai benci itu. Kalau lihat saudaranya sudah nggak bisa senyum lagi mulai sekarang. Dulu sering ziarah, sekarang mulai nggak ziarah. Hari raya nggak datang, sudah berhasil kata setan. Sudah masuk neraka. Tapi kok cuma satu tok, istrinya akhirnya istrinya harus masuk neraka. Akhirnya mulai ngomong ke istri, tuh lihat abang itu, lihat nggak malu itu pakai mobil, itu rebutan dari saya itu. Iya pak. Istrinya masuk neraka, dapat nih. Makanya jangan jadi istri kayak ini tuh. Mestinya nyatu nih, lo lebih bang, nggak boleh bang istrinya. Sampai anaknya pun ditanamkan kebencian kepada pak D-nya. Kau tahu nggak kamu nak, biarpun itu kaya itu jatahmu nak, ngerti nggak? Benci semuanya. Masuk neraka. Paham nggak? Nah, ini begitulah. Tapi Habil nasihati terus, sadar selamat. Kita membawa orang agar selamat, nggak putus asa, ingatkan kalau itu kebatilan, itu salah. Nah gitu loh, benci akhirnya muncul di antara kakak beradik. Yang satu berbuat jahat karena kedolimannya, kemudian mengambil hak saudaranya. Tapi yang satu lagi masuk neraka dengan kebencian. Hati-hati. Maka dari itu kita perlu menata hati. Sebetulnya kalau kita pikir, kalau kita kenal Allah, hartamu yang diambil oleh siapapun, apakah itu saudara atau orang lain, kalau anda sejenak mau berpikir dibawa kemana itu, sebetulnya dia itu seperti tukang pos, ngantarkan ke surga dulu, tapi dianya balik lagi. Sebetulnya saudaramu yang mengambil hartamu itu mengantarkan, dek, hartamu tak kirim dulu ke surga ya, kamu ditunggu di sana, gitu sebetulnya. Karena semua yang diambil sampai dikatakan Rasulullah, termasuk burung yang memakan padi tanaman kita pun, kalau kita lillahi ta'ala akan menjadi tabungan di surga. Apalagi dicuri maling, apalagi diambil saudara kita tulus. Kalau saya paksain ngambil pun juga tambah ribut, tambah serem, tambah ndak enak juga. Belum lagi nanti anakku tambah memusuhi dia. Ndak, sudahlah. Biarkan, lebih baik kita cari sendiri yuk, biarpun hartaku diambil. Banyak, tapi biarpun banyak kan tetap susah kita ngambilnya. Dan ketahuilah, orang yang berbuat zalim dengan saudara tidak akan ditolong oleh Allah. Hei hamba yang pernah melakukan kezaliman dengan saudara, semestinya anda tidak bisa tersenyum, karena anda dalam bencana. Segera kembali kepada Allah, ayo tobat, kembalikan semuanya kepada yang berhak, bergegas untuk minta maaf. Kalau terus kita membangkang, menjadi qabil, ya, tidak bisa ditahan. Biarpun mendapatkan petuah dari Nabi sekalipun tidak bisa. Petuah dari ulama pun akan ngecibir, ya, qabil dinasihati. Innama yataqabbalu minal muttaqin, marah. Kalau kau melakukan itu, ya qabil masuk neraka, enggak terima. Dinasihati enggak benar, sudah hatinya tertutup karena ada kesombongan. Dan sombong itu adalah dibarengi dengan kedengkian. Dan kedengkian dan kebencian itu menjadikan orang susah menerima kebenaran. Dan itu terjadi pada orang Yahudi dan di luar Yahudi pun, siapapun. Seperti yang sering kita kisahkan, kisahnya Abu Jahal. Lihat, Abu Jahal bukan orang yang tidak tahu Nabi Muhammad Nabi. Yakin Nabi Muhammad itu Nabi. Yakin betul, Abu Jahal yakin Nabi Muhammad Nabi. Sehingga Abu Jahal itu paling takut dengan omongan Nabi Muhammad. Sehingga waktu Nabi Muhammad naik di atas bukit lalu berkata, nanti akan mati di perang Badar fulan. Abu Jahal itu disebut. Sakit Abu Jahal itu. Karena omongan Nabi Muhammad pasti benar, karena Nabi Muhammad adalah Nabi. Dan waktu ditanya oleh sahabatnya yang namanya Utbah, hei Abu Jahal, kamu percaya tidak kalau Muhammad Nabi? Abu Jahal mengatakan, Muhammad itu gak pernah bohong. Jadi kamu percaya? Ya percaya. Terus kenapa kamu tidak mau ikut Muhammad? Wah, ini urusan lain. Urusan pangkat ini. Kebesaran kota Mekah nih. Kebesaran kota Mekah sekarang di tanganku. Kalau sampai aku gedekan Muhammad, pindah kepada Muhammad, aku gak mau itu. Ada dengki di dalam hatinya. Sehingga Abu Jahal dengar Quran
Al-Quran wahyu yang turun, Nabi Muhammad percaya ini wahyu, ini, tapi tidak bermanfaat untuk Abu Jahal, tidak berguna untuk Abu Jahal karena di dalam hatinya ada kedengkian, sehingga menjadi apa? Kaidahnya orang mendengki dan membenci itu apa? Mencari-cari kesalahan. Abu Jahal itu belajar dengan Nabi Muhammad, duduk di majelis Nabi Muhammad, ngaji, sampai dikatakan Abu Jahal itu adalah hafal semua wahyu yang turun kepada Nabi. Jadi bisa kita katakan Abu Jahal itu hafal Al-Quran. Hei anak-anak tahfidz, Abu Jahal juga hafal Quran. Bahkan semua hadis Nabi Abu Jahal tahu ya. Sampai dikatakan Abu Jahal kalau pergi jauh, dia nyuruh orang dibayari agar duduk dengan Muhammad ngomong apa, jangan sampai kelewat loh ya. Tapi tujuannya bukan belajar, tujuannya mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada, cari. Dan begitulah kerjaan Abu Jahal, percaya Nabi Muhammad Nabi, tapi karena ada kebencian di dalam hati. Sama, coba kalau ada benci dengan seseorang, dengki dengan seseorang, kalau dia mengingatkan, sok bener kamu tuh loh, Qabil, Abu Jahal. Nah sekarang perlu kita pangkas bagaimana kita menumbuhkan cinta di antara kita. Kita semua pejuang, insya Allah, pejuang Rasulullah. Maka pejuang tidak akan bisa benar kecuali hati kita tertata. Kadang-kadang kita dengan musola tidak akur. Jangankan musola, satu masjid saja lihat. Satu masjid ternyata rebutan jadi pengurus. Antara ketua pengurus dengan wakilnya nggak akur, rebutan. Tak taunya akhirnya jadi sepi masjid. Makanya jamaahnya tinggal dua, antara imam dengan tukang adzannya. Itu pun tidak akur juga. Habislah. Gimana itu? Ada kebencian di dalam hati, ada kedengkian di dalam hati. Maka dari itu, ayo, bagaimana menanamkan kecintaan tadi? Jadilah orang yang mudah memaafkan. Kita pandang Allah. Kalau ada orang mengambil harta kita dan memang susah untuk diambil, jangan menjadi beban di hatimu. Kalau memang susah diambil, kalau bisa diambil biarpun dengan cara melakukan pengadilan dan sebagainya, itu hak untuk mengambil hak. Tapi kalau sudah tidak mungkin dan repot, malah menjadi sebab permusuhan, alangkah indahnya kalau kita memaafkan. Dan memaafkan sendiri tidak mudah, ada bahannya dulu di hati kita, yaitu ada mahabbah. Kalau sudah orang cinta, mudah memaafkan nanti secara otomatis. Lalu bagaimana menumbuhkan cinta? Menumbuhkan cinta adalah biasakan kita untuk melatih diri kita senang dengan kebaikan untuk orang-orang tersebut. Maka ditandai dengan apa? Dengan sering mendoakan. Ini kunci yang pertama. Maka doakanlah, kalau Anda ustadz, doakan ustadz sebelah tuh, jangan lirik-lirikan. Ya Allah, semoga ustadz sebelah ini makmur, pondoknya gede, ya Allah, semoga santrinya jadi ulama-ulama, wali kutub semuanya, keluarganya kau jaga ya Allah. Ada majelis gede, yang penting akidahnya benar, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, majelis, alhamdulillah ya Allah, semoga ini makmur. Apaan tuh majelis ya? Kan sudah ada majelis, ngapain di situ? Alhamdulillah, di sini ada pondok, sebelah ada pondok, alhamdulillah. Besok ada tiba-tiba ada orang borong tanah di sebelah, bikin pondok bu ya, pondok akidahnya makin bener. Ada al-bahja, ada al-apa di situ macam-macam, al-istiqomah, al-rahmah, al-hidayah. Oh jajar pondok semuanya. Oh kayak orang jualan buah itu kan jajar ya. Ada pasarnya masing-masing. Pondok sama pondok lirik-lirikan. Wah, kalah sama penjual buah. Penjual buah di surga semuanya, kiainya di neraka. Naudzubillah, gimana? Senang. Naudzubillah, ada apa? Kenapa kok dilarang? Oh, enggak ideal, enggak bagus dong. Enggak. Ini yang mondok bukan orang Sendang semuanya. Orang Sendang memang ada beberapa. Yang lain orang luar. Kita latih, bahkan perlu kita memberi motivasi. Kita bantu kalau ada orang yang besar. Ayo, karena apa? Umat Nabi Muhammad teramat luas. Nah, pondok ini hanya bisa nampung berapa ribu di sini tuh. Setelah beberapa ribu sudah nggak bisa lagi menampung. Sudah gitu orang lain nggak boleh bangun pondok. Terus gimana? Nah, jelas juga demikian. Sama urusan toko, perdagangan dan sebagainya. Rizki Allah bagi, sudahlah. Allah bagi. Penjual buah itu antik ya, asik ya. Jajar, jambu-jambu. Kenapa kok jualan di sini? Jual di sana jauh sana sendirian. Sendirian nggak ada yang beli malahan. Ternyata saling membantu ini dengan yang lainnya, sehingga orang punya keyakinan bahasanya, oh di sanalah tempatnya, jadi pasar kan gitu ya. Padahal jajar jual sayur, ayam. Coba saya tidak mau jualan sama tukang ayam karena saya jual ayam, saya sendiri pojok. Nggak ada yang kunjung. Ayo, enakan jualan sayur masuk surga, punya pondok hatinya kotor, naudzubillah masuk neraka. Punya majelis pun demikian. Nanti macam-macam
wilayah, ini kapling-kaplingan nanti. Kenapa kamu ke sini ceramah di sini? Ini kan wilayah saya loh, wilayah. Kenapa kamu ngadain hari malam Jumat? Kenapa? Kan malam Jumat sudah ada loh. Seminggu kan cuma 7 hari. Kalau sudah habis terus saya bikin hari ke-8 nggak bisa. Jadi macam-macam ini. Maka yuk kita hati-hati. Kalau Anda, pokoknya kaidah, kalau Anda melihat orang ingin berkembang, berjuang, langsung support. Beri motivasi, beri semangat untuk membersihkan hati Anda. Sehingga kami mendapat petunjuk dari guru-guru, jadilah engkau selalu memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk maju, dan bercita-citalah agar muridmu lebih gede dari kamu, orang lain lebih besar dari kamu, nggak apa-apa. Kamu besar, berusaha, tapi menginginkanlah engkau orang lain lebih besar dari kamu. Hati yang selamat. Ngedengki musuhan, sehingga permusuhan dari jamaah ini kelompok ini. Alhamdulillah. Sampai kadang-kadang gara-gara jaketnya jamaah lain masuk ke sini, kenapa pakai jaket itu? Wah, ini urusan jaket sih. Ya. Ini model aneh, mau pakai jaket, dia beli halal bersih, syiar juga, jaketnya jaket majelis apa, majelis apa gitu masuk ke sini. Alhamdulillah, berarti Anda punya guru sambung yang banyak, tidak harus pakai al-bahjah atau semuanya. Ini siapa yang nyuruh al-bahjah semuanya ini? Apa pakai jaket yang macam-macam? Cuman kadang-kadang turun, kenapa pakai jaket itu? Ada apa dilarang? Yang penting menutup aurat. Kita perlu menata hati, ya. Dan kisah Al-Quran itu untuk belajar, bukan sekedar kita hafal. Hei para penghafal Quran, hafal kisah Qabil Habil, watul alaihim naba ibni Adam idh qaraba qurbanan wa tuqubila minhum. Hafal, diamalkan. Anak-anak kecil, anak tahfidz, hafal ayat ini, hafal semuanya. Tapi bukan hanya sekedar dihafal, watlu, suruh bacakan. Hei Muhammad, bacakan tuh untuk umatmu tuh agar ngerti. Bukan untuk dihafal tok. Maka di sini anak-anak tahfidz bukan hanya kerjamu menghafal. Jangan sampai Quran mengutukmu. Setelah menghafal mau 15 ke atas, kalian harus mulai belajar faham. Alangkah banyaknya orang menghafal Al-Quran tidak faham. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengingatkan, umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdih walakinnana in saghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburah. Ini peringatan beliau. Ada Syekh Suyuh, gurunya para guru Al-Quran, beliau mengatakan kita itu diperintah untuk merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tugasmu adalah bagaimana merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Akan tapi saat ini kita lebih sibuk untuk menghafal Al-Quran dan tidak pernah berusaha untuk mempelajari isinya. Musibah. Menghafal Al-Quran saja, tapi tidak berusaha untuk mempelajari isinya. Hanya pakai kaidah ilmu, Quran ada segala ilmu. Benar, kalau kamu faham. Makanya kami himbau, kami cemburu ya, makanya Islagus kami beri motivasi. Kami sangat cemburu jika melihat anak-anak menghafal Al-Quran itu. Cemburunya apa? Kamu sudah punya kunci gede, yuk belajar syariat yang benar. Sebab dalil-dalilnya sudah ada dan sebagainya. Lah kok mandek, ini saya ngenes, ngapain? Makanya belum apa-apa sudah jadi imam masjid sana sini, suruh jadi imam keliling tok, enggak ngapain, enggak pelambah ilmunya, jadi imam. Jadi imam dibuat jadi imam besar di masjid besar, orangnya mau besar, imam besar besar, tapi tidak paham ilmunya, problem. Makanya kalau ada hafid datang ke sini, sedikit saya sentil itu maksudnya biar bangkit itu, karena sudah punya ilmu, tinggal teruskan. Oh jadi imam sana, sehari jadi imam di 5 masjid. Sudah begitu nanti ikut lomba lagi 2 bulan, aduh habis waktunya. Ikut lomba 2 bulan. Belum lagi di sana akhlaknya bercampur aduk. Nah, di sini tidak ada lomba. Di sini setelah menghafal Al-Quran, kalian belajar syariat, belajar yang benar, nahwu sorab untuk kalian faham Al-Quran, tafsir faham Al-Quran, ilmu tafsir faham Al-Quran. Di situ baru benar nanti. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memudahkan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran jangan sampai hanya di tenggorokan kita. Jadi, akan tapi Al-Quran sampai di hati kita, sehingga kita kelak bisa dikumpulkan bersama ahli Quran. Wallahu a'lam bissawab.